Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Salda Salam Situng Dere, salam silaturahmi bersama Salda Madura. Oke teman, sahabat, kerabat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua, Anda semua dimanapun Anda berada, senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku doakan kepada Anda semua yang mendengar atau yang melihat video ini dengan ucapan rahimakumullah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini berketepatan hari apa sekarang ya? Hari Selasa tanggal berapa ya? Memang kurang menghafalkan dalam masalah tanggal ya, nggak begitu lihat tanggal karena bukan orang menerima gaji tetap, jadi nggak hafal sama almena atau tanggal-tanggal itu. Namun yang positif pagi hari ini hari Rabu bulan Rajab kalau bulan Islam ya. Oke teman saudara sekalian, di sini kami mengupload video yaitu tentang masalah pisang emas. Nah, tentang masalah pisang emas ini kalau menurut istilah orang Madura, pisang itu kan ada banyak warna pisang teman ya. Kalau istilah orang Madura ada pisang gaji untuk makanan anak-anak, juga ada pisang susu, ada pisang sabeh kata orang Madura, bede gedeng musang, bede gedeng apa, gedeng nangkah, bede gedeng biru, bede gedeng apa, bede gedeng marning. Nah kebetulan ini pisang namanya miturut orang Madura ini pisang emas yang mirip seperti pisang yang namanya pisang merning. Pisang emas ini bentuknya kecil tapi agak bulat, agak besar. Kalau pisang merning biasanya kecil, panjangnya sama tapi agak kurus. Kalau ini kan agak gemuk gini. Nah, di sini kami banyak punya pohon pisang ya, mungkin ada 30 atau 50 pohon lah, enggak sampai, kalau 50 paling cuma 30-an lah. Nah kemarin itu saya lihat ternyata banyak yang sudah tua dan banyak yang masak di atasnya. Ini teman ya, sudah ada yang masak nih. Namun setelah saya lihat sudah dihabisin oleh cudot-cudot itu. Kata orang Madura, codut apa ya? Apa ya? Kalilawar. Ya. Ya, codut itu kalilawar, bahasanya biasanya kalilawar, tapi kalau orang Madura kasih nama itu codut, dan saya juga kasih nama cudot-cudot itu. Biasanya kalau ada pisang apa, pisang atau pepaya masak di tempat itu dimakan oleh cudot-cudot itu. Makanya saya ambil semua yang sudah tua biar enggak dihabisin cudot-cudot itu. Nah oke teman, ini pisang ini biasanya kalau miturut orang Madura, tapi mungkin saja
miturut orang Madura, orang-orang kuno dulu, menurut saya itu cuma mitos aja ya, dikarenakan tidak ada keterangan atau nas Quran dan hadis yang positif. Mungkin perkataan orang-orang kuno itu cuma mitos-mitos aja. Tapi walaupun mitos, menurut saya asalkan tidak keluar dari syariat-syariat Islam dan tidak keluar dari keyakinan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itu kan menurut saya ndak apa-apa. Mitos yang keluar dari agama Islam, syariat-syariat Islam, atau yang keluar dari keyakinan-keyakinan membawa keyakinan kepada luar akidah imaniyah, atau bisa keluar dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk syirik atau termasuk syirik khafi bisa ya, atau termasuk bisa murtad. Nah, dalam kitab Sulamut Taufik itu kan masalah murtad dan syirik itu kan banyak macamnya ya. Nah, sebagian yaitu termasuk meyakini bahwa apa-apa itu datangnya bukan dari Allah, itu sudah termasuk datangnya dari selain Allah Subhanahu wa taala, itu sudah termasuk syirik. Nah, mitosnya pisang emas ini bagaimana? Kalau ingin tahu, menurut orang Madura, pisang emas begini ini, katanya orang Madura ini bisa bikin apa? Obat. Jadi kalau orang sesak nafas terus ingin sembuh dengan pelantaran memakan pisang emas seperti ini yang sudah masak, yang sudah matang seperti ini, lalu kulitnya yang sudah dikupas begini, ini diusap-usapkan ke dadanya begini. Nah, ini insya Allah dengan yakin Allah yang menyembuhkan pelantaran dengan pisang emas ini, insya Allah kalau memang jodoh, kata orang Madura, kalau memang apa jodoh candring Madura, insya Allah sembuh. Dan bagi orang-orang Madura juga mitos katanya, kalau menanam pisang emas ini katanya kalau bukan keturunan anak peremas, katanya ini menanam ini tidak subur, tidak tumbuh, kadang-kadang mati. Nah, ini mungkin menurut saya juga mitos juga, tapi keterangannya orang-orang kuno begini. Nah, selain bisa menyembuhkan orang sakit dada atau sesak napas, dan yang positif bagi para kiai atau orang yang mengijazahkan ilmu kedikdayaan, biasanya seperti kekebalan, seperti apa ya, al-karomah, al-hikmah, nurul hikmah, atau semacam ilmu-ilmu kedikdayaan, biasanya sebagian, tidak semuanya, sebagian itu menggunakan media pisang emas seperti ini teman ya, biasanya. Karena saya dulu masih bujang-bujangnya pernah suan ke satu kiai, lalu saya dikasih pisang emas, entah dibacain apa, disuruh makan. Nah, gitu. Juga para kiai-kiai paranormal yang lain itu juga mencari pisang emas bila mana ada orang yang mau berijazah ilmu-ilmu kedikdayaan, itu biasanya medianya pakai ini dengan pelantaran. Dan banyak juga orang-orang sakit apa-apa gitu, saya enggak tahu, cuma saya terangkan yang saya tahu aja.
Ini bisa mengobati orang yang sakit sesak nafas, teman ya. Dan juga tadi itu mitosnya katanya kalau bukan anak permas tidak bisa menanam pisang emas ini, katanya enggak tumbuh subur, enggak jadilah gitu. Apa itu anak permas? Nah, saya tanya kepada orang yang bilang gitu. Ndak, anak keturunan peremas itu seperti apa? Saya bilang begini, tanya sama orang yang bilang gitu, kalau menurut orang rumah saya dek, nah itu daerah orang Pamekasan, bilangnya yang dinamakan anak putu atau cucu peremas itu dari mbah, buyut, nenek, terus ke atasnya itu ya, katanya memang turunan-turunan termasuk turunan darah biru. Nah itu namanya katanya anak putu peremas. Jadi kalau memang punya keturunan anak putu peremas, katanya nanam ini katanya bisa subur, bisa jadi. Wallahu a'lam asli betul apa ndak, saya ndak ngurus itunya. Yang penting saya ada pisang cepat berbuah, saya tanam. Saya ndak ngurus turunan peremas atau bukan. Nah, yang penting saya tanam dikarenakan ini kan cepat teman ya. Ini cepat berbuah, dan kalau sudah berbuah itu cepat tua. 40 hari dari berbuahnya itu sudah tua lah.